Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihil qawim wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Usi bi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aronal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aronal batila batila warzuqna ijtinabah. Jamaah majelis taklim, jamaah salat subuh Masjid Nurus Sa'adah, para bapak, para ibu, adik-adik dan anak-anakku yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan karena ketaatan panjenengan semua. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi yang insya Allah barokah ini kita dipertemukan dalam acara yang insya Allah barokah, sholat subuh berjamaah, diteruskan dengan wirid, diteruskan dengan taklim, dan insya Allah nanti dengan sholat syuruk. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, pahala seumpama semisal pahala melaksanakan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Bersyukur pula dan berterima kasih kami diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahim, hadir mengikuti sholat subuh, dan Masya Allah diberi kesempatan untuk bersama-sama saling memberikan nasihat, terutama sekali untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena baru pertama ketemu, maka yang ingin kami tanyakan ya tentu, apakah Bapak Ibu semua sehat hari ini? Alhamdulillah. Sebatas itu pertanyaan saya, sebab metakon liyane mbok salah. Waktu nabi ketemu takon pilihannya apa gitu. Nah, nanti menjadi viral. Nah, alhamdulillah dengan kesehatan Bapak Ibu semua bisa memenuhi panggilan Allah. Betapa banyak saudara-saudara kita yang belum bisa hadir pada pagi hari ini.
padahal mereka sering selfie di tempat yang lebih jauh dari masjid ini, di tempat-tempat yang barangkali harus menempuh perjalanan yang menanjak. Selfie dengan sepedanya, selfie dengan kendaraannya, tapi belum pernah selfie di masjid ini untuk mengikuti sholat subuh dan pengajian Ahad pagi atau jihad. Dan mari kita tingkatkan terus kegiatan seperti ini sebagai upaya untuk meningkatkan keimanan kita. Saya yakin apa yang barangkali akan kami sampaikan sudah sering sekali disampaikan. Tetapi mudah-mudahan Allah memberikan taufik, ya. Jadi membuka hati kita, kemudian menerima, memahami apa yang ada di dalam kajian-kajian yang kita ikuti. Panjenengan diberi pengajian tentang bagaimana supaya sholat bisa khusyuk, tapi nyatanya juga kita banyak yang belum bisa meraihnya. Panjenengan disampaikan tentang pentingnya zakat, harus dikeluarkan infak sedekah, tapi barangkali ketika disampaikan belum ada taufik Allah, Allah membuka hati kita. Jadi siapapun yang memberikan, ketika kita ikhlas untuk menerimanya, mudah-mudahan Allah akan bisa memberikan taufik untuk bisa kita renungkan, untuk bisa kita tadaburi, dan kemudian kita diberi kekuatan untuk bisa melaksanakannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya. Jamaah rahimakumullah, tadi disampaikan untuk ta'aruf, ya. Nama saya Muhammad Ishar. Saya asli dari daerah Gandrungmangu, Cilacap, dan merantau di Purwokerto sejak tahun 1984. Jadi umur saya lebih banyak di sini daripada di Cilacap. Sekarang saya tinggal di Karanglewas Kidul, sebelah timur Balai Desa. Dan keseharian saya ngomong anak-anak atau mengajar di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Banyumas di Berkoh, berdampingan dengan MAN 2. Dan insya Allah 4 tahun lagi pensiun. Jadi sudah cukup berumur. Nah, tadi disampaikan, betul, saya alhamdulillah baru pulang dari mendampingi kloter 75 dari daerah Banyumas. Jadi jamaah haji Banyumas kemarin informasinya ada 1204, termasuk kabupaten yang banyak jamaahnya tahun ini. Kloter yang utuh ada 3, yaitu kloter 73, ini dari KBIHU Al-Arafat, kemudian kloter 74 dari KBIHU Al-Wardah, dan kloter 75 dari KBIHU Muhammadiyah. Saya oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, diberi tugas untuk mendampingi jamaah sebagai pembimbing ibadah. Yang sebelumnya juga pernah saya ditugasi tahun 2016, dan pada tahun 2012 saya sebagai jamaah biasa. Saya sangat bersyukur karena bisa membantu, karena tugas utama dari pembimbing atau petugas haji adalah memberikan bimbingan, layanan, dan perlindungan kepada jamaah supaya bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik dan memperoleh haji yang mabrur. Masya Allah, Bapak Ibu mengetahui semua,
tahun ini luar biasa, kembali sempurna, artinya sesuai dengan kuota, bahkan ditambah, dan usia dari jamaah yang ada itu sebagian besar sudah sepuh. Saya membawa kloter 75 sebanyak 355 jamaah, itu yang lansia ada 196. 196. Kursi roda ada 14. Yang betul-betul tidak bisa move dari kursi roda ke tempat lain, misalkan dari kursi roda pindah ke bis, itu ada 4 jamaah. Di luar biasa perjuangannya. Ditambah lagi kloter kami termasuk yang pada tanggal 10 Dzulhijjah terlambat dijemput dari Musdalifah. Protapnya dari Musdalifah itu sebelum subuh atau paling akhir ya jam seginilah, jam setengah 6 itu sudah terangkut semua ke Mina. Qadarullah tidak tahu pasti penyebabnya, apakah karena sabotase, apakah karena kemacetan, atau barangkali kalau bis banyak lah. Tapi kami menunggu mulai dari jam setengah 1 malam sampai subuh, sampai agak siang, sampai matahari mulai bersinar, sampai panas mulai menyengat, itu bus belum ada yang datang. Kalaupun adanya 1-2 berebut jamaah. Sampai dengan pukul 11 siang, begitu teriknya itu ya, ini jamaah sudah kehabisan air minum, karena di sana tidak ada pembagian air minum. Nah begitu sangat kehausan, saya sebagai petugas sampai mungut botol-botol yang sudah dibuang pada malam hari yang berserakan, saya ambil, saya berikan kepada jamaah. Panasnya luar biasa, saya sampai berteduh di WC begitu, karena saking panasnya tidak ada tempat untuk berteduh. Dan sampai dengan pukul 12 belum ada bis juga. Alhamdulillah baru di drop air dengan tronton begitu, rebutan kayak wong ora tawuruh banyu. Oke, songkol-songkolan, uli sekrat digawa, rebutan begitu. Karena begitu hausnya. Tidak makan, tidak tidur, mulai dari tanggal 9 itu kan sudah capek jamaah. Kemudian wukuf sampai malam, diangkut ke Musdalifah, kemudian tidak tidur, ya tidur pun ya tidur mung sebentar tok. Sampai pagi nggak ada sarapan, dijemur sampai siang hari. Nah baru sekitar pukul 12 lebih ada mobil datang membawa pisang. Nggak ada makanan, hanya pisang. Ini diberikan, dibalang-balangna, rebutan, pokoknya seperti itu keadaannya. Nah, saya dijemput bis terakhir pukul 12:30 siang, itu sudah membawa jamaah 4 yang pingsan. Jadi dehidrasi, kemudian heat stroke, ya terpapar panas luar biasa. Nah, akibatnya setelah kembali dari Mina, saya yang membawa 14 kursi yang harus didorong, ini bertambah jamaahnya menjadi 45 yang harus didorong. Tawaf ifadahnya harus didorong. Padahal biaya kalau nyewa jasa pendorong pada saat tawaf ifadah sampai 1.000 real. Tawaf 7 kali, sa'i, ini ifadah nggak ada sa'i ya, maaf. Ifadah tidak ada sa'i. Ini ada sa'i, ada ifadah, sa'i ini 1.000 real. Kalau wada tidak ada sa'i. Nah kalau jamaah dibebani berat sekali, sehingga masya Allah sampai beberapa hari baru selesai untuk ifadah. Alhamdulillah kloter kami termasuk yang beruntung karena hanya 1 jamaah yang tidak bisa pulang pada hari ke-2 di Madinah, sakit kemudian qadarullah meninggal. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, itu termasuk tugas yang insya Allah telah kami tunaikan,
dan mudah-mudahan menjadikan pelajaran bagi kita tidak boleh menyia-nyiakan. Kalau mikir dewek cokan anggar kumpulan, anggar kondangan, disuguh aqua, mung dicucruk, diinum sepedil, ditinggal. Apakah ada yang meminum setelah itu? Enggak ada sama sekali. Dimubadirkan. Padahal itu Masya Allah sangat berharga ketika pada saat-saat tertentu. Jadi kita tidak boleh memubadirkan sesuatu. Petang diinum separo, ini akan mubadir. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana yang tadi telah disampaikan, kita akan berbicara tentang meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Saya yakin ini pun sudah sering disampaikan dan mudah-mudahan akan ada manfaat untuk kita semua. Bapak Ibu rahimakumullah, setiap kita melakukan sesuatu tentu punya tujuan. Termasuk setiap orang yang melakukan profesi atau menggeluti sebuah pekerjaan, tujuannya adalah untuk memperoleh kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang kita inginkan tidak hanya di dunia, tetapi kebahagiaan yang sampai kita di akhirat. Karena kita yakini hidup di dunia ini dibandingkan dengan hidup di akhirat tidaklah seberapa, baik dalam hal durasi waktu maupun dalam hal kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa banyak disampaikan bahwa kehidupan di dunia ini dibandingkan dengan akhirat tidak ada seberapa. Akhirat lebih kekal, dunia ini ada batasnya. Kenikmatan di akhirat tidak terbatas, kenikmatan di dunia ini sangatlah terbatas. Nah, sehingga kita sebagai orang yang beriman meyakini setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang selanjutnya yaitu akhirat, maka kebahagiaan yang harus diupayakan adalah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sudah banyak para ulama, para ahli yang menyampaikan kupasan atau memberikan bagaimana cara metode usaha untuk memperoleh kebahagiaan. Tapi sedikit dari mereka yang memberikan tanda-tanda orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, di antara sedikit ulama yang membahas, menyampaikan tanda-tanda orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat adalah seorang ulama besar yang bernama Syekh Abu Ali Al-Hasan bin Ali Al-Jauzani. Ini seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-4 Hijriah. Beliau pernah menyampaikan dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Iqtisam. Ini disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi, menyampaikan min alamati, dari tanda-tanda. Alamat itu artinya tanda-tanda. Min alamatis sa'adati alal abdi, tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba. Sa'adah artinya kebahagiaan. Jadi barangkali orang yang memberikan nama masjid kita yang mulia ini, Nurus Sa'adah, adalah sebagai cahaya untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Dan tempat ini insya Allah adalah tempat yang paling mulia di antara tempat-tempat yang ada di komplek perumahan ini. Siapapun yang akan memasukinya akan diberikan rahmat, akan diberikan barokah untuk bisa mencapai kebahagiaan. Min alamatis sa'adati alal abdi, beliau menyampaikan yang pertama adalah tasirut ta'ati alaihi, dimudahkan baginya untuk menjalani ketaatan. Jadi orang yang jasadnya dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan demi ketaatan dari waktu ke waktu, senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah, melekat pada dirinya kebahagiaan.
Disebabkan ketaatan kepada Allah ini adalah merupakan sebab utama seseorang untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Jadi ketika panjenengan misalkan hari Ahad ini Allah sudah memberikan kekuatan untuk bangun sebelum ke masjid ini sudah melaksanakan sholat tahajud, ini ketaatan. Sholat tahajud selesai belum masuk waktu subuh, panjenengan tadarus Al-Quran sambil berdoa mohon kepada Allah, istighfar, kebaikan untuk keluarga. Kemudian ketika itu sudah masuk subuh, panjenengan bismillah berangkat dari dalam panjenengan menuju ke masjid ini. Setelah sholat juga tidak kemudian segera kondur, tapi berwirid, kemudian juga berzikir. Setelah itu juga bersabar untuk mengikuti undangan jihad pagi. Ketaatan demi ketaatan terus bersambung. Insya Allah kebahagiaan akan Allah berikan kepada panjenengan semua. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pengertian kepada kita di dalam surat Toha ayat 123. Toha 123. Famanit taba'a hudaya fala yadillu wala yasqa. Ini jaminan dari Allah. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, petunjuk Allah pasti akan mengarahkan kepada kebahagiaan berupa perintah maupun larangan. Semua yang diperintahkan oleh Allah akan menuju kepada kebahagiaan. Meskipun terkadang kita berat untuk melakukannya, meskipun kadang bertentangan dengan keinginan kita, meskipun kadang tidak menarik untuk kita ikuti, tetapi muara akhirnya adalah kebahagiaan. Masya Allah, kalau kita lihat jamaah yang ada di sini sebagian sudah sepuh, sing nom-nom pada mengendi. Di komplek ini mungkin ada berapa kepala keluarga Pak? Ya mungkin ratusan lah ya. Sing seket mengendi begitu. Sing seket mengendi. Padahal Allah telah menjanjikan untuk orang yang bisa hadir di masjid melaksanakan qobliyah fajar 2 rakaat, melaksanakan sholat subuh berjamaah, Allah akan memberikan pahala yang nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jajal ngisuk dibandingna. Napa gerak jalane, jalan sehatnya dinten napa Pak? Dinten niki napa minggu ngenjang. Nah, jika ada jalan sehat di sini, semua warga mengumpulkan, kemudian mampu untuk membeli motor lah misalkan, atau ada yang menyumbang televisi untuk door prize utama jalan sehat itu dan diumumkan kepada warga, dimuat di grup, ya, ditulis, kemudian diumumkan, sing teka karo subuhan ge akeh endi. Kabeh pada melu, sing duwe keluarga anak telu dijak semua, sing lagi mandan meriang melu, ngombok oleh TV, mbok oleh motor. Nah, tidak tertarik sama sekali dengan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah, dunia dan seisinya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berapa nilainya itu? Nah, larangan yang diberikan oleh Allah untuk kita hindari pasti akan mendatangkan kemudorotan. Tapi mengapa banyak orang yang tetap melakukannya? Malah seolah-olah sing diperintahna gue ora dilakoni, sing dilarang malah banyak penggemarnya. Masya Allah ini. Jadi barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, syariat Allah, disebutkan fala yadillu wala yasqa. Dia tidak akan tersesat, dia tidak akan celaka kapanpun dan dimanapun. Apalagi pada era seperti sekarang ini. Masya Allah, kita kadang-kadang mikir sangat miris ya Bapak Ibu. Panjenengan bulan kemarin di
dikagetkan. Bocah SMP janjian gelut nganti ana sing mati. Teng Sukaraja nggih. Itu. Masya Allah, itu yang mati itu siswa yang saya keluarkan 6 bulan yang lalu. Jadi sudah saya bimbing, saya arahkan nggak mau. Akhirnya saya panggil orang tuanya, saya kembalikan. Nah saya dengar kok Masya Allah malah jebule gelut nganti kenang celurit gitu. Nah bocah seusia SMP sudah sebebas itu, pergi malam hari nggak pernah pulang, orang tuanya juga tidak kehilangan. Mengakui orang tuanya ketika saya panggil, saya memang salah, terlalu longgar. Wis angel didandani, masih seusia seperti itu. Nah, ini kenapa? Tidak mengikuti petunjuk Allah. Ya kecelakaan yang ada, kesesatan yang ada. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, berbahagia sekali ketika panjenengan Masya Allah bisa melaksanakan, mengikuti petunjuk Allah dalam keadaan bagaimanapun. Kuncinya adalah sabar, kemudian juga syukur. Ketika diberi kenikmatan kita bersyukur, ketika kita diuji dengan sesuatu yang bagi kita dirasakan sebagai sesuatu yang ujian, kita harus tetap bersabar. Nah, dan ketika Allah menghendaki kebaikan untuk seseorang, maka Allah akan memberikan jalan baginya untuk bisa taat kepadanya. Dimudahkan, dibuka jalan untuk taat. Contohlah misalkan, kalau Allah menghendaki seseorang untuk bisa rutin melakukan sholat wajib berjamaah, Dia akan memberikan kemudahan. Dia bisa membagi waktunya, memplanning waktunya. Dia bisa mengalahkan. Jane anggar digugu, anggar dilakoni, jam istirahat duhur pasti semua orang bisa melakukan sholat berjamaah. Ning nuwun sewu terkadang, Masya Allah anggar dewek weruh proyek. Nah, di proyek itu kan banyak pekerja. Ketika istirahat siang, pekerjaannya malah orang pada ngibadah. Jarang yang kemudian mandi, kemudian sholat. Ya mau pada udut, pada kelekaran, pada ngaso gitu. Padahal waktunya ada. Jadi ketika Allah memberikan kemudahan, meskipun dia bekerja sebagai, katakanlah mohon maaf, sebagai pekerja bangunan, ada kesempatan. Dia enteng untuk mandi. Kadang-kadang lah harus kadung belok, bebeh. Apa maning harus kerjane bengkel, kudu wiji karo bensin, ya kudu ganti pakaian, ya. Tapi kalau Allah memberikan kemudahan tetap bisa melakukan. Ketaatan demi ketaatan bisa dilakukan. Apalagi Bapak Ibu semuanya yang memiliki waktu luang. Kadang dewek prihatin ya, dan dewek aja nganti gitu. Mangsane maghrib malah ngumbah motor. Nah, nang ngarepan ngumbah mobil. Sepira sih harganya motor dibanding mobil? Ini dewek ya jangan ngasih seperti itu. Ngisuk maning isi bisa. Seandainya Allah seperti manusia, katakanlah gampang tersinggung, gampang mungkek, oh mungkin apa yang diberikan oleh Allah kepada orang seperti itu langsung dikurangi. Apa mobilnya jadi berarti kumbah mogok, orang gelem kena di starter apa kemudian ujuk-ujuk mundur nuburuk pager burine. Nah, tapi Allah tidak, dibiarkan terus. Malah mungkin isuk bisa tuku mobil maning. Jadi orang ngumbah mobil si tok tapi ngumbah mobil loro. Mahal burung rampung, ngisah urung rampung. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Ketaatan demi ketaatan. Dan ketika kita sudah diberi jalan kemudahan untuk melaksanakan ketaatan pada Allah, Allah bentengi kita dari sesuatu yang haram. Mbok panjenengan lagi nang kota, ketemu adzan duhur, orang nana halangan, kon ora melu sholat jamaah. Jajal nang Purwokerto, sebelah endi sing ora ana masjid. Masjidnya kepenak kabeh. Nang tengah jalan Merdeka ada masjid PJKA, adem wangi.
sebelah sini ada SPN. Jadi semua sisi itu sudah ada masjid yang representatif. Tukang parkirnya ramah, airnya tersedia gitu. Malah kadang-kadang bar Jumatan anak segane, ya kurang apa? Ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah rahimakumullah, demikian pula kita ketika kita ingin menjadi orang yang senantiasa dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan, kita tidak pernah putus untuk mohon kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Allahumma sabbit qalbi, ya Allah tetapkanlah hatiku, kuatkanlah hatiku. Ya. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya munsharifal qulub sharrif qalbi ala ta'atik. Jadi kita mohon kepada Allah supaya hati kita itu diberi kekuatan. Dalam keadaan bagaimanapun kita bisa melaksanakan ketaatan. Termasuk salah satu contoh adalah sholat berjamaah. Ya. Sehingga kadang-kadang ada takmir bingung saja nih, kapan waktu singgung ngundang ngaji wong bisa pada teka. Diundang bar maghrib jere nembe pada kondur. Diundang isya ya ora pada rawuh. Minggu pada duwe acara. Ya sing rawuh ya sing biasa seperti ini. Bapak Ibu rahimakumullah, maka barang siapa yang Allah berikan kepada dadanya iman, dan iman itu dia jaga dengan melaksanakan syariatnya, kemudian dia Allah mudahkan untuk melakukan ketaatan, maka dibukakan baginya pintu-pintu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, meskipun tidak berupa materi yang berlebihan, tetapi kebahagiaan itu akan ada pada hati orang-orang yang telah Allah mudahkan untuk melaksanakan ketaatan. Nah, oleh karena itu mari kita usahakan diri kita, tubuh kita, jasad kita untuk kita paksa mengikuti ketaatan kepada Allah, sehingga Allah akan memberikan kemudahan dan kita akan memperoleh kebahagiaan. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, wa muwafaqatu, muwafaq itu artinya diselaraskan. As-sunnah wa muwafaqatu sunnati fi a'malihi. Jadi orang yang bisa menyelaraskan amal-amal solihnya dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah utusan Allah. Dia memiliki hak untuk diittiba, diikuti oleh umatnya. Maka syarat diterimanya amal seseorang setelah ikhlas karena Allah adalah harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Muttaba'ah. Bukan tanpa alasan kita disuruh untuk mengikuti Rasul. Sebab Rasul adalah orang yang telah dipilih oleh Allah, yang sejak sebelum diutus sebagai nabi, semua orang yang seumur dengannya, yang semasa hidup dengannya, mengakui bahwa Muhammad adalah pribadi yang baik. Muhammad adalah Al-Amin, yang bisa dipercaya. Muhammad adalah orang yang selalu menepati janji, tidak pernah menyakiti orang lain. Apalagi ketika Allah menetapkan Muhammad sebagai Rasul, sebagai utusan, maka diberikanlah hikmah kepadanya. Sampai ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah kemudian diberi hikmah, kemudian diberi kekuatan, kesabaran dan sebagainya, sehingga tidak ada sesuatu pun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengandung manfaat, kemudian tidak mengandung pahala. Semua akan mengarahkan kepada kebahagiaan. Dan ini sudah digali, sudah ditelaah
Masya Allah, Rasulullah yang hidup 14 abad yang telah silam, ternyata apa yang disampaikan terkadang baru terkuak pada saat ini, pada saat ilmu yang sudah modern. Mengapa Rasulullah kita harus contoh? Sebab kepada Rasulullah telah diberikan dada yang lapang. Panjenengan membaca surat Al-Insyirah ayat 1, alam nasroh laka sodrok, bukankah telah aku lapangkan untukmu dadamu. Nah, sehingga ketika Rasulullah mendapatkan tekanan, dia tetap bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, dan kemudian Allah memberikan kelapangan dada ini juga kepada orang-orang yang mengikutinya. Generasi sahabat, setelah sahabat kan tabi'in ya, setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini adalah orang-orang yang dalam sejarah disebut sebagai kurun emas yang tidak akan pernah barangkali akan terjadi umat atau sekelompok masyarakat yang punya peradaban tinggi sebagaimana peradaban pada zaman Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Meskipun ketika itu ilmu pengetahuan dan teknologi belum semaju saat ini, meskipun barangkali para sahabat tidak mengalami pendidikan formal sampai jenjang yang tinggi, tapi mereka ikhlas mengikuti Rasulullah, mereka ittiba kepada Rasulullah. Mereka termasuk orang-orang yang sangat luar biasa. Hanya dalam kurun waktu 10 tahun, Nabi dan para pengikutnya mampu merubah peradaban. Masyarakat yang semula masyarakat diberi gelar jahiliyah menjadi masyarakat yang diberi cahaya oleh Allah, diberi kemuliaan, masyarakat yang berperadaban. Nah, disinilah Bapak Ibu rahimakumullah, kita harus menempatkan Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Kita selaraskan yang kita lakukan didasarkan kepada contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Seumpama misalkan ketonetah udu masalah ibadah, tidurlah misalkan, kita semua kan setiap hari melakukannya. Tapi ketika kita tidur dengan cara yang disampaikan oleh Rasulullah, tidur kita akan mendapatkan barokah, tidur kita akan mendapatkan pahala. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita, nek arep mapan sare ya benar-benar niat untuk sare. Kon wudu disit, sebagaimana wudu untuk sholat, supaya membaca ayat kursi, membaca surat-surat untuk perlindungan diri, ada surat Al-Falaq, ada surat An-Nas, supaya memasrahkan diri kita kepada Allah. Jadi aja ngasih dewek setiap wengi oleh turu kuwi anu turu kelalen, keturun nang ngarep TV, keturun lagi nyekel HP nganti HP-ne tiba begitu ya. Itu berarti tidur yang tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah. Sampai mapan diatur. Yang paling baik itu miring dengan lambung sebelah kanan. Nah, insya Allah kalau tidur seperti ini posisi stabil. Saya pernah mengikuti training pembina PMR. Jadi agar posisi stabil ya miring sebelah kanan itu. Menulungi wong sing semaput ora kena diturunna kemudian langsung diinumi, harus supaya sadar dulu. Masalah ternyata apa yang disampaikan Rasulullah dikaji oleh para ahli kesehatan, itulah posisi tidur yang paling baik. Jadi turu bae ana aturane. Ketika panjenengan tidur kemudian kok bangun, bahasa Jawane ngelilir, ada doanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah astaghfirullah alhamdulillah Allahumma firli. Dia orang mung sekedar
niliki jam, niliki WA ya. Tapi ada doa di situ. Jadi semua sisi kehidupan kita ketika kita mengikuti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendatangkan kebahagiaan. Karena ketika kita mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah akan menimbulkan ketenangan pada kita. Ada contoh yang jelas. Ini akan mendatangkan kebahagiaan. Nah, coba sisi hidup mana yang tidak ada contohnya dari Rasul? Utang piutang kon dicatet, coba buka ayat yang paling panjang itu, akhir surat Al-Baqarah. 14 abad yang lalu Rasulullah telah mengajarkan untuk administrasi. Kalau kamu melakukan hutang piutang, maka catatlah faktubuh. Nyatane ora dicatet, senajana sing utang kuwi si sedulur, senajana sing utang mungkin adine kakange, ini bisa menimbulkan masalah di belakang hari. Nah, ini dicontohkan oleh Rasul dalam hal utang piutang. Harus ada saksi. Saksinya 2 kalau bapak-bapak. Kalau tidak ada bapak-bapak 2, cukup bapak 1 ditambah perempuan 2. Harus jelas dirinci hutangnya berapa, pengembaliannya bagaimana. Nah, ini sudah diajarkan oleh Rasul. Kita ikuti, tidak akan ada masalah di belakang. Lo ngutur karo dulur be mawi dadakan nganggo metre barang, mawi dicatat anak saksi. Ini ajaran Islam, ajaran dari Rasul seperti itu. Semua telah diberikan contohnya. Masya Allah sangat lengkap. Kita tidak perlu ngarang-ngarang, tidak perlu berijtihad bagaimana. Kita tinggal pelajari sunnah Rasul, pelajari cara hidup Nabi, kita tiru, insya Allah akan mendatangkan kebahagiaan. Profesor Dailami itu mengarang buku ya berjilid ya. Jadi belajar beragama ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita belajar beragama bagaimana hidup kita itu kepada Rasul langsung, didasarkan kepada hadis-hadis yang sahih yang telah teruji. Itu ada jilid 1, jilid 2. Mulai dari bagaimana ketika sore hari sampai malam hari, sampai tidur, sampai segala sesuatu itu ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk itu semua kita harus belajar, kita harus membaca, kita harus taklim ya. Dan kita harus tempatkan bahwa semua yang disampaikan oleh Rasul adalah kebenaran. Semua yang dilarang oleh Rasul adalah mengandung madharat. Nah, harus ditanamkan pada diri kita. Dan ketika kita mengikuti yang disampaikan Rasul, ini adalah sudah bernilai ibadah. Lawan kena, angger dahar, angger ngunjuk ya. Kalau aja karo ngadeg, is membu kopi berarti semerampung ya. Nah, malah siki sing tren malah anggar nang walimaan standing party, ora disediani kursi. Ya mendingan orang madang. Masa madang karo ngadeg karo mlaku-mlaku golek panganan, ketone kok kepriwe gitu. Ya. Kalau kondisinya seperti itu, tidak ada tempat untuk duduk, ya mendingan salaman baik kondangan. Ya, ora usah madang gitu. Enggak usah menikmati. Lah ya rugi ya wis kondangan, Masya Allah ya. Kita mengikuti yang disampaikan Rasul saja. Dan ketika panjenengan sebagai tuan rumah, ya jangan meniru yang model seperti itu. Ya. Menyalahi sunnah Nabi. Dahar karo ngadeg, melaku-melaku karo cerita begitu ya. Sama sekali tidak mencerminkan kita sebagai orang Islam yang ada tauladan kita, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, itu 2 ya, sebetulnya ada lagi. Panjenengan bisa bacalah itu di Google juga ada tanda-tanda meraih kebahagiaan ya. Bisa dipelajari. Yang penting bagi kita adalah usaha untuk mengikutinya begitu, mengikutinya. 2 poin ini saja inilah kalau bisa kita lakukan, kita paksa diri kita untuk selalu taat kepada Allah ya, indikatornya ya
Sholatlah misalkan, kita perbaiki sholat kita, agendakan sholat itu menjadi acara yang penting. Jadi tidak ada panggilan yang penting melebihi panggilan sholat fardu. Nang di orang menggok mandek, sholat. Tingkatkan adabnya. Ya anggar sholat ya aja nganggo kaos sing ana tulisane. Atas Kang Jogja utawa diwe hadiah kaos nang gigir ana tulisane nggo jamaah. Sinang mburi ya terganggu kan begitu. Cari pakaian yang Masya Allah ketika kita menghadap kepada pejabat saja kita cari pakaian yang bagus, ya kita menghadap kepada Allah dengan pakaian yang lebih baik daripada sekedar yang dipakai pada saat itu. Kecuali terpaksa sekali. Kita tingkatkan ibadah kita, kemudian kita tingkatkan taklim kita mengenai apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, sehingga kita bisa mengetahui oh sunahnya seperti ini. Jadi kita melaksanakan perbuatan, baik perbuatan itu ibadah ataupun yang lain, kita tahu bahwa ada contohnya dari Nabi, dan ketika kita mencontoh Nabi, kita akan menjadi tenang hatinya. Ketika tenang hati kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Demikian jamaah rahimakumullah, dan kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan tidak bersesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh para jamaah. Mudah-mudahan sekali lagi Allah membuka hati kita, Allah memberikan pemahaman kepada kita dan memberikan kesadaran untuk bisa melakukannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jamaah pengajian kita pagi ini bersama Ustadz Ishar. Ada kunci tadi disampaikan bahwa